Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aan Listiana, staf pengajar di PG PAUD UPI. Seperti janji saya dulu, saya akan membahas satu persatu draft buku seri panduan bagi orang tua yang disusun bersama mahasiswa. Materi dalam buku ini merupakan salah satu bahasan dalam mata kuliah perkembangan dan belajar yang saya ampu. Judulnya adalah Melejitkan Potensi Otak Anak Sejak Dini oleh Redi Awal Maulana dan saya sendiri. Oke, kita langsung aja kita bahas isi materinya ya. Di bagian pengantar dikatakan bahwa pengalaman pertama yang didapat oleh anak akan sangat berpengaruh kepada kemampuan belajarnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui hal apa saja yang harus dipersiapkan guna melejitkan potensi otak anak. Orang tua juga harus memahami bagaimana pengaruh kematangan dan pengalaman awal anak dapat menjadi potensi kuat untuk memaksimalkan perkembangan belajar anak. Isi bahasannya cukup komprehensif. Di sini ada dua bagian. Bagian pertama berisi tentang apa, kapan, bagaimana, dan siapa peletak dasar perkembangan otak anak. Sedangkan pada bagian kedua membahas tentang apa itu periode sensitif, kematangan pada anak, stimulasi, dan plastisitas otak anak. Oke, ini ada dua bagian, tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas satu bagian dulu, sedangkan bagian kedua nanti mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Oke, yang pertama kita akan lihat di sini dikatakan apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Di sini ada 3 hal yang berpengaruh pada perkembangan otak anak, yaitu yang pertama adalah gen, kemudian yang kedua adalah lingkungan yang kondusif, dan yang ketiga adalah pengalaman yang bermakna. Perkembangan otak anak akan menjadi maksimal jika memiliki gen, lingkungan, dan pengalaman belajar yang berkualitas. Lalu bagaimana ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi? Sebagaimana kita tahu bahwa gen itu diturunkan dan bersifat potensial. Artinya, tidak akan menjadi aktual jika tidak didukung oleh lingkungan dan pengalaman yang baik. Seorang anak yang memiliki gen IQ yang cerdas misalnya, tetapi lingkungan dan pengalaman belajarnya buruk, sangat mungkin akan menghasilkan kemampuan belajar yang rendah yang tidak sesuai dengan kapasitas IQ yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan kemampuan belajar yang optimal, selain gen yang berkualitas, diperlukan juga lingkungan belajar yang baik dan pengalaman yang berkualitas juga, seperti pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, penyediaan sarana prasarana pembelajaran yang memadai, dengan kualitas yang baik, itu semua akan sangat membantu anak untuk dapat berkembang secara optimal. Oke, selanjutnya, kapan otak mulai berkembang? Di sini dikatakan bahwa otak mulai berkembang itu sejak di dalam kandungan, yaitu di trimester pertama sampai usia 40 minggu, dan terus berlanjut saat lahir sampai usia 45 tahun. Pada masa ini adalah merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan sel-sel saraf atau disebut juga sebagai masa golden age atau masa keemasan. Di usia ini biasanya otak akan berkembang dengan sangat pesat. Kemudian tahun-tahun berikutnya akan melambat dan terus melambat gitu ya. Oleh karena itu usia golden age ini adalah dikatakan sebagai usia yang krusial, usia yang penting, usia yang sangat menentukan bagi perkembangan belajar anak selanjutnya. Bagaimana kemudian berikutnya adalah bagaimana perkembangan otak anak ini dibangun. Ternyata ada bahwa otak itu dibangun berdasarkan pengalaman anak berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi itu bisa dengan teman sebaya, bisa dengan keluarga, bisa dengan lingkungan belajar, dan lain sebagainya. Di mana interaksi-interaksi yang menyenangkan itu bisa membuat sinap-sinap di dalam otak anak itu akan menjadi kuat dan tebal. Artinya, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang meaningful, yang bisa membuat seorang anak menjadi dapat mengingat secara kuat apa yang dipelajarinya. Ini sangat penting dilakukan di anak usia dini, terutama bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dan meaningful sehingga bisa memperkuat
ingatan atau memori anak di kemudian hari, sehingga anak tumbuh minat untuk belajar dan sebagainya. Mungkin nanti secara tersendiri saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran secara meaningful atau joyful learning, tapi di video tersendiri. Oke, selanjutnya berikutnya adalah siapakah peletak dasar perkembangan otak pada anak. Di sini dikatakan bahwa yang peletak dasarnya itu bukan siapa-siapa, tetapi ayah dan ibu kita sendiri, terutama ibu. Di sini dikatakan bahwa ibu yang memiliki kehangatan atau memberikan kehangatan emosional kepada janin itu dapat merangsang 250.000 neuron yang belum berkembang di otak janin yang diproduksi setiap menit melalui pembelahan sel pada usia 2 bulan kehamilan itu akan menjadi cepat matang dan cepat berkembang. Artinya di sini bahwa stimulasi yang diberikan oleh ibu kepada janin itu misalnya dengan sentuhan, dengan mengajak ngobrol, atau misalnya dengan memperdengarkan musik atau memperdengarkan murotal bagi muslim, itu bisa merangsang perkembangan otak anak secara maksimal. Artinya di sini ibu yang depresi seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya, yang biasanya ibu yang depresi itu akan diam, akan murung, akan menarik diri, tidak akan mungkin bisa memberikan rangsangan-rangsangan seperti itu. Oleh karena itu sangat penting sekali bahwa seorang ibu itu harus bahagia, harus senang, harus mau menerima kehamilannya dan bahagia dengan kehamilannya serta memahami bahwa janin memerlukan rangsangan bukan hanya setelah lahir tetapi ketika dalam kandungan juga. Oleh karena itu diharapkan ibu yang hamil akan selalu bahagia dan bersemangat untuk menghasilkan anak-anak yang sehat ya. Oke, sepertinya bahasan kita hari ini hanya akan sampai di sini. Kita akan bersambung di bagian kedua nanti di video berikutnya ya. Ya, bahasan materi ini juga sepertinya relevan untuk mata kuliah pendekatan psikologis. Oleh karena itu, jika teman-teman mahasiswa mau menyimak materi ini sangat saya anjurkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan seperti biasa untuk komen, kritik, dan saran silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.